Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini di dalam rangka untuk meningkatkan potensi diri atau di dalam rangka mengembangkan atau menumbuhkan kepribadian kita, kita tiba di konsep yang ke-11 atau hukum yang ke-11, yaitu hukum pertukaran. Hukum pertukaran berbunyi demikian: kita harus melepaskan supaya dapat bertumbuh. Kita harus melepaskan supaya dapat bertumbuh. Eric Hoffer berkata demikian: manusia lebih memilih untuk menggenggam erat-erat jalan hidup yang tidak memuaskan daripada melakukan perubahan supaya mendapatkan yang lebih baik karena takut memperoleh yang lebih buruk. Eric Hoffer berkata demikian: manusia lebih memilih untuk menggenggam erat-erat jalan hidup yang tidak memuaskan daripada melakukan perubahan supaya mendapatkan yang lebih baik karena takut memperoleh yang lebih buruk. Sahabat Mr. Sorchan, apakah yang akan membawa sahabat naik ke jenjang berikutnya? Jawabannya adalah visi. Ya, visi. Kerja keras? Tentu. Pertumbuhan pribadi? Jelas. Bagaimana dengan melepaskan hal yang paling sahabat sukai dan hargai? Ya. Dan sahabat, percaya atau tidak, inilah yang sering menahan seseorang, bahkan mereka yang telah meraih beberapa tingkat keberhasilan. Ketika pertama kali mengawali karir sahabat, tidak terlalu sulit untuk melepaskan sesuatu supaya dapat bertumbuh. Malah sesungguhnya sahabat bersedia melepaskan apa saja supaya memperoleh kesempatan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang sahabat miliki tidak terlalu berarti. Tetapi bagaimana kalau sahabat sudah mulai meraih sesuatu? Pekerjaan yang sahabat nikmati, gaji yang bagus, rumah, komunitas tempat sahabat bergabung, tingkat keamanan tertentu. Apakah sahabat masih bersedia melepaskan hal-hal tersebut demi memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang akan membawa sahabat semakin dekat dengan potensi sahabat, meraih impian? Baru-baru ini John C. Maxwell membaca kisah tentang seorang pebisnis yang menyadari pentingnya melakukan pertukaran demi memperoleh sukses lebih besar lagi dan meraih potensinya. Sebagai putra dari pasangan pekerja kasar miskin yang bekerja keras dan melakukan apa saja semampu mereka, ia berusaha menyelesaikan sekolah dan meraih gelar sarjana di bidang matematika. Ia mengawali karirnya dengan bekerja pada pemerintahan, tetapi tidak lama kemudian ia beralih ke dunia bisnis. Tetapi di dunia bisnis ini dia mengawali dengan Coca-Cola, perusahaan tempat ayahnya bekerja sebagai supir. Ia menjadi manajer di sana. Namun ia yakin bahwa karirnya tidak akan berkembang di tempat itu karena ia menganggap bahwa ia selalu dipandang sebagai putra seorang supir dan tidak dinilai berdasarkan performanya sendiri. Jadi, ia memperoleh kesempatan untuk bekerja di kantor pusat perusahaan Pillsbury. Ia langsung menerimanya dan pindah ke Minnesota. Atasannya di Pillsbury yang telah dikenalnya sebelumnya di Coca-Cola memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tengah menghadapi suatu tantangan yang sulit, dan bila mereka tidak berhasil, mungkin mereka harus mencari pekerjaan yang baru. Itu tidak membuatnya merasa takut. Saya selalu lebih termotivasi oleh kemungkinan untuk berhasil dibanding ketakutan pada gagal, jelasnya. Ia bekerja keras dan menetapkan impian
untuk menjadi wakil pimpinan pada usia 40. Di Pillsbury, ia memulai dengan posisi sebagai seorang manajer. Tidak lama kemudian, ia dipromosikan menjadi direktur grup, lalu direktur senior sistem informasi manajemen, dan akhirnya wakil pimpinan perusahaan di divisi sistem, di mana selain tugas-tugas lain, ia mengawasi pembangunan kantor pusat dunia Pillsbury, sebuah kompleks perkantoran 40 lantai dengan menara kembang di jantung kota Minneapolis. Ia menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari jadwal dan kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. 4 tahun sebelum usia yang ditargetkan, ia telah meraih impiannya. Ia menjadi wakil pimpinan dan ia memiliki sebuah kantor dengan pemandangan indah di lantai 36. Ia telah meraih impiannya dan melangkah jauh melampaui yang mungkin dapat ditunjukkan oleh awalnya yang sederhana. Tetapi itu belum cukup baginya. Ia menulis demikian, "Saya berusia 36 tahun dan sekalipun saya telah diberkati dengan keberhasilan yang begitu banyak, begitu cepat, saya tahu bahwa pada saat itu saya harus meraih lebih banyak lagi. Jadi saya mulai membayangkan betapa senangnya andai kata saya benar-benar menjadi pembuat keputusan dalam menjalankan bisnis. Setelah beberapa tahun menjabat sebagai wakil pimpinan yang sukses di divisi sistem dan layanan perusahaan Pillsbury, saya tahu bahwa saya harus bermimpi lebih besar lagi. Saya harus bermimpi menjadi pimpinan sesuatu bagi seseorang di suatu tempat." Sahabat Mr. Sorchan, jika ia bertahan di jalurnya dahulu, ia tidak akan pernah menjadi pimpinan Pillsbury. Masalahnya adalah bahwa sekalipun ia selalu berhasil dan mampu menangani semua tanggung jawab dengan sangat baik, ia tidak pernah memiliki tanggung jawab atas untung dan rugi di posisi manapun. Apakah yang harus dilakukannya? Bagaimana ia dapat mengejar impiannya? Di segmen berikutnya, kita akan melihat satu tema yang berjudul "Dari Wakil Pimpinan Perusahaan Menjadi Tukang Burger". Kita akan saksikan di segmen berikutnya tentang hukum pertukaran. Kita harus melepaskan untuk dapat bertumbuh. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.